Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengisi evaluasi umpan balik mahasiswa terhadap dosen dan pelayanan. Yang pertama, kita masuk dulu ke alamat umpan baliknya ataupun situs umpan baliknya, yaitu di siakat.plb.ac.id/umpan balik. Sekali lagi, siakat.plb.ac.id/umpan balik. Setelah kita masuk ke halaman ini, ke halaman umpan balik ini, kita masukkan NIM dan password kita masing-masing ya. Di sini saya sampelnya menggunakan salah satu mahasiswa. Kalau kita sudah isikan user dan passwordnya, kita tinggal sign in. Kita sign in. Kemudian ini halaman dashboardnya ataupun home-nya. Kemudian kita pilih dulu yang penilaian terhadap dosen. Nah, di sini akan muncul nama-nama dosen yang mengajar teman-teman di semester kali ini ataupun semester genap ini. Yang pertama di sini contohnya dari kelas akuntansi ya, semester 2. Di sini ada Ibu Erni, Pak Haji Rija, Pak Gian, Pak Rangga, Bu Harnovela, Pak Azka, Bu Liana, dan Pak Ridwan Putra. Kita contohkan dulu yang Bu Erni saja dulu. Kita klik umpan baliknya. Kemudian otomatis di sini ada data nama dosennya, mata kuliahnya. Kemudian di sini tinggal dibaca keterangannya. Berilah penilaian secara jujur dan objektif. Berarti menurut kenyataannya ya di kelas itu dosen tersebut seperti apa pengajarannya yang teman-teman rasakan. Kemudian alternatif jawaban yang dapat dipilih yaitu 5 artinya sangat setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Nah, contohnya butir-butir pertanyaannya adalah yang pertama, menyediakan kebutuhan pembelajaran, misalnya SAP, silabus, buku ajar, modul kuliah, dan lain-lain. Misalkan dosen kita ngasih modul, ngasih file-file latihan, apakah ngasih buku bahan ajar ataupun referensinya. Nah, di sana kita bisa kasih penilaian. Kalau misalkan teman-teman rasakan, oh ternyata iya ngasih, misalkan ya, penilaiannya boleh 5, 4, 3, atau 21. Itu tergantung dari penilaian teman-teman masing-masing. Kemudian menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, misalkan ceramah, diskusi, tugas, praktek, dan lain-lain. Dan media online seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan WA Group. Nah, contohnya apakah dosen itu menggunakan pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya ceramah aja di kelas ya, atau ada tugas juga, kemudian juga ada praktek juga, ada games, ada quiz. Nah, kira-kira nilainya berapa nih gitu dari teman-teman. Kemudian menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami. Nah, kira-kira nilainya berapa gitu dari teman-teman ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Misalkan dosennya mempersilahkan teman-teman untuk silakan yang mau bertanya. Nah, misalkan seperti itu ataupun siapa yang mau berpendapat. Nah, terserah teman-teman ya di sini menurut objektif teman-teman ketika yang teman-teman rasakan di kelas. Kemudian memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang aplikatif. Misalkan aplikatif itu misalkan ngasih contoh A harus seperti ini dan dosennya pun menjalankan hal tersebut gitu ya. Aplikatif tuh maksudnya seperti itu. Kemudian menggunakan media dan alat bantu pembelajaran dalam menyampaikan materi. Misalkan PowerPoint, gambar, alat peraga ataupun peralatan lainnya ya yang menunjang pembelajaran di kelas maupun online. Kemudian menilai setiap proses dalam kegiatan perkuliahan, praktek ataupun non praktek. Misalkan ada lagi formatif, lagi belajar di kelas, si dosennya ngasih penilaian, misalnya suka ngasih nilai, seperti itu. Kemudian memberikan bimbingan di luar maupun di dalam kelas. Misalkan di kelas kita boleh nanya, kemudian dosennya pun mempersilahkan kita kalau ada pertanyaan boleh di WA, misalnya di grup WhatsApp ataupun di Japri pribadi. Nah, apakah mempersilahkan seperti itu. Dan masih banyak lagi ke bawah ya. Di sini sampai 27 butir pertanyaan. Nah, kalaupun di sini sudah Sudah diisi, tinggal teman-teman isi dengan simpan ya. Kemudian kalau sudah disimpan nanti balik lagi milih dosen yang
lainnya, dosen yang kedua diisi seperti dosen yang tadi sebelumnya diisi ya penilaiannya. Jadi terus disimpan, kemudian selanjutnya ke dosen yang berikutnya. Nah, seperti itu sampai ke dosen yang terakhir di sini ya, diisi EUB-nya dan pastikan disimpan dan tidak ada yang terlewat untuk dipilih poinnya ya, dinilai. Kemudian setelah menilai dosen, kita memberikan penilaian untuk pelayanan. Nah, di sini karena cukup banyak juga ya poin-poin yang ditilai, saya mungkin hanya contohkan beberapanya saja. Di sini untuk sarana pendidikan, alat perkuliahan, media pengajaran, dan prasarana pendidikan ya. Di sini poin pertamanya, ruang kuliah tertata dengan bersih dan rapi. Nah, misalkan sangat setuju. Kemudian ruang kuliah sejuk dan nyaman. Setuju atau sangat setuju. Kemudian sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. Misalkan lengkap lah ya, ada kursi, ada mejanya, ada proyektornya, ada komputernya, nah, seperti itu. Kemudian Politeknik LP3 mempunyai perpustakaan yang lengkap. Nah, menurut objektifnya, apakah perpustakaan kita sudah lengkap atau belum? Nah, itu teman-teman yang merasakan tentunya. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa, misalkan lab akuntansi ataupun ruang akuntansi, kemudian perkantoran untuk teman-teman dari perkantoran dan bisnis, kemudian komputer dan lain-lain untuk teman-teman dari jurusan informatika, seperti itu. Kemudian yang ke bawahnya di sini tentang kehandalan dosen dan staf akademik, misalnya kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen, ya, apakah jelas secara rata-ratanya, apakah dosen-dosen kampus kita ini penyampaian materinya cukup jelas atau gimana gitu ya. Kemudian dosen datang tepat waktu atau tidak, misalkan. Kemudian dosen memadai sesuatu dengan bidang keahliannya, apakah si dosen tersebut expert dengan materi ataupun mata kuliah yang diajarkannya kepada mahasiswa, misalkan ya. Nah, kemudian dosen mengalokasikan waktu untuk berdiskusi atau tanya jawab. Jadi di setiap pertemuan itu apakah dosen itu menyediakan waktu untuk diskusi atau tanya jawab, kan seperti itu. Kemudian dan lain-lain di sini misalkan contohnya kemampuan staf akademik untuk melayani administrasi mahasiswa. Nah, kira-kira baik, sangat baik, sangat setuju, misalkan ya. Di sini menurut objektifnya teman-teman yang teman-teman rasakan. Dan terus ke bawah sampai ke bagian yang aspek information system. Nah, ini diisi ya. Diisi sampai selesai nomor poin ke 38 ini. Kalau sudah selesai, tinggal disimpan ya. Jadi ingat poinnya di sini. Kalau 5 berarti sangat setuju, sangat memuaskan. Kalau 4 memuaskan, kalau 3 cukup memuaskan, kalau 2 kurang memuaskan, kalau 1 berarti tidak memuaskan. Jadi semakin nilainya besar berarti nilainya semakin tinggi. Seperti itu. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan boleh WA japri ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.